Oke, selamat siang ya. Ini preview singkat mengenai bohlam baru yang mau kita promosikan ya. Bohlam ini adalah bohlam H4 ya, satu warna. Bohlam ini merupakan yang paling terang saat ini ya, produk yang kita tawarkan. Bohlam ini menggunakan teknologi double heat pipe ya, ada dua. Heat pipe ini sangat besar. Ya, heat pipe ini sangat besar dan ini heat pipe original ya, bukan heat pipe palsu. Karena ada heat pipe palsu, heat pipe itu adalah tabung. Jadi di tengahnya ini adalah tabung hampa. Ada yang berupa hanya tabung pejal. Nah, itu palsu ya. Saya sudah banyak bahas mengenai heat pipe di video 2-3 tahun lalu yang mengenai begini kita rakit dengan menggunakan Cree XHP70. Ini adalah heat pipe ya. Heat pipe memang teknologi pendinginan yang sangat bagus, lebih cepat untuk menarik panas. Heat pipe itu banyak dipakai di laptop, ya di laptop atau di tablet. Laptop lah udah pasti ada. Kalau Anda sering bongkar laptop, Anda buka motherboardnya, di dalamnya itu banyak beginian, belok-belok, ya itu namanya heat pipe. Jadi heat pipe itu adalah untuk menarik panas dari prosesor tengah ditarik keluar panasnya di pinggir. Ya, nah sama ini juga ada heat pipe. Ya, jadi teknologi pendinginan yang terbaru memang heat pipe. Kenapa kita telat banget menjual teknologi heat pipe? Di pasaran sudah banyak yang menjual dual heat pipe, DHP. DHP itu menurut saya bukan merek, tetapi teknologi pendinginan. Ya, mereknya LED ini adalah juragan lampu. Di sini ada logonya GL. Ya, juragan lampu. Dan kalau Anda beli produk ini akan mendapatkan kardus seperti ini. Ya, ini adalah produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Silakan Anda jika berminat bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838 ya. Silakan WhatsApp saya jika Anda ingin beli produk ini. Produk ini nanti akan saya kasih linknya, Anda bisa beli melalui Tokopedia, Bukalapak ataupun Shopee. Ya, seperti biasa kita mau memperkenalkan produk ini. Produk ini produk baru kita tawarkan di bulan Ramadan di tahun 2022 ya. Tipenya adalah H4. Kalau Anda mau melihat review tipe lain single beam, Anda bisa lihat di video saya yang lain. Nah, kali ini adalah tipenya H4. Bohlam ini merupakan paling terang dari produk yang kita tawarkan. Satu warna ya, satu warna paling terang 50 watt lah ya, kita bilang 50 watt. Kita tidak mau melebih-lebihkan wattnya karena kita selalu berbicara real ya. Terbaca 52,9, jadi sekitar 53 watt. Bohlam ini tidak ngedrop ya, tidak ngedrop sama sekali. Jadi kalau kita nyalakan di atas meja ini 5 jam tidak bakal ngedrop, 6 jam juga tidak bakal ngedrop. Saya berani ngomong begini karena saya sudah mencoba. Ya, di meja ini tidak ngedrop. 6 jam, 12 jam kayak saya tinggal tidur, saya tinggal mandi, saya tinggal ngirim barang, pulang kita lihat lagi tetap adalah 53. Ya. Bohlam ini tidak ngedrop, tetapi bohlam ini mempunyai watt adjustable. Ya, wattnya adjustable. Apa sih itu watt adjustable? Jadi jika kalau suhu ruangan mesin mobil Anda dipasang itu panas, dia akan turun wattnya. Tetapi kalau suhu ruangan mesin mobil Anda dingin, dia akan naik wattnya. Jadi wattnya adjustable. Ya, 40 sampai 53 watt. Jadi paling rendah adalah 40, paling tinggi adalah tadi terbaca di wattmeter adalah 53 watt. Ya, jadi wattnya adalah adjustable. Bukan ngedrop, tetapi adjustable. Kalau definisi ngedrop adalah dia kena panas, wattnya akan turun terus. Dia kena dingin, wattnya harusnya bohlam yang bagus, dia harus bisa naik. Kalau ngedrop, artinya kalau dia udah turun, dia tidak bisa naik lagi. Itu ngedrop namanya. Sama seperti Anda sakit. Kita ngomong berbicara dengan orang, badan gua ngedrop nih. Ya kalau udah sakit, namanya ngedrop, nggak mungkin naik lagi kan, jatuh sakit tiduran berbaring istirahat udah ngedrop, badan ngedrop namanya. Nah LED ini kalau ngedrop wattnya turun ya, turun terus udah tidur tiarap. Tetapi LED ini jika kita siksa dengan stress test panas, dia wattnya akan turun, tetapi setelah pendinginannya ada dia akan naik kembali. Jadi adjustable wattnya ya. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Wattnya dia 53, luxnya itu sekitar 5.000-an lah, di atas 5.000.
Oh ya, 5.800 sampai hampir 6.000 tuh. Oh, 6.000 ya. Luxnya 6.000-an bro, ini bolam ya. Bolam ini mencapai 6.000 lux. Jadi kalau halogen 55 watt itu 1.000 lux, ini bolam bisa 6 kalinya lebih terang ya daripada halogen standar. Bolam ini bisa 6 kalinya lebih terang daripada halogen standar ya. 53 watt 6 kalinya lebih terang daripada halogen standar karena mencapai 6.000 lux. Bolam ini tidak ngedrop, stabil ya, stabil tapi adjustable. Dia akan turun 40. Jadi kalau kita drop test ya, dia akan turun 40, tetapi kalau kita taruh begini, kita nyalakan, dia akan turun ke 40, tapi kalau kita pendinginannya kita bagusin, dia akan 53, stabil. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Selalu saya bilang harus adjustable. Bolam ini adjustable. Bisa diputar, maksudnya adjustable. Ya, bisa diputar untuk menggeser fokusnya, untuk membentuk cut off. Ya, kalau Anda beli LED yang fix fokus, Anda rugi. Kalau Anda beli LED yang adjustable, intinya Anda lebih untung. Walaupun Anda nggak paham bagaimana cara adjustable-nya, tetapi kalau Anda beli di saya akan memberikan tutor, memberikan cara bagaimana untuk adjustable, bagaimana untuk men-settingnya, ya Anda untung. Tapi kalau Anda beli LED yang fix fokus, tidak bisa diutak-atik, ya Anda rugi. Kenapa? Karena reflektor mobil Anda punya halogen. Anda pasang LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, reflektor halogen. Makanya dia perlu bisa di-adjust untuk membentuk fokus, membentuk cut off, menggeser bayangan gelap. Ya, makanya LED adjustable itu penting. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah bayangan gelap kecil. Kita akan tunjukkan LED ini tanpa bayangan gelap. Jadi, LED ini bisa dipasang tegak lurus jam 12. Kalau LED-LED saya sebelumnya, karena dia bayangan gelapnya ada, jadi dia tidak bisa dipasang di jam 12. Rugi. Karena reflektor bagian paling atas itu adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Nah, di sini ada reflektor. Di sini ada reflektor, contohnya. Nah, bagian yang di atas ini yang saya arsir itu bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Jadi ini dipasang begini, bagian paling atas ini bagian paling penting untuk membuat padatnya sinar di jalan. Makin reflektornya makin kalau ininya ada bayangan gelap, artinya cahayanya kurang napak ke jalan, jadi Anda makanya kurang padat di jalan. Ya, jadi bagian atas ini bagian paling penting. Bagian atas ini bagian yang paling sering meleleh. Paling sering gosong. Kalau Anda menggunakan watt gede, dia gosong di sini. Kalau Anda menggunakan HID, pasti ininya botak, gosong. Jadi bagian paling atas itu bagian paling penting. Nah, bagian yang paling penting itu tidak boleh menerima bayangan gelap. Ya, tidak boleh menerima bayangan gelap. Kalau menerima bayangan gelap itu Anda rugi. Nah, kita akan uji LED ini tanpa bayangan gelap, bro. Nih, kita nyalakan ya. Sebentar. LED ini tak ada bayangan gelap. Tuh. Ya, nggak ada bayangan gelap, bro. Tuh, nggak ada bayangan gelap. Ini begini. Tuh, nggak ada bayangan gelap. Ya, sama sekali nggak ada bayangan gelap. Jadi ini benar-benar perfect. Makanya kenapa dia bisa disetting di jam 12. Ya. Jadi LED ini tanpa bayangan gelap. Ya, nggak pakai bayangan gelap nih, bro. Selanjutnya, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Bolam ini driverless, jadi tanpa driver. Kenapa saya lebih suka bolam tanpa driver? Driver itu apa sih? Kadang-kadang ada orang driver nggak ngerti dia driver. Balas pada kotaknya. Nah, ini kotaknya di mana? Kotaknya di dalam, bro. Ya, tidak di kotak di luar. Kenapa? Karena kotak itu isinya apa? Isinya itu bukannya tahu dan tempe atau bakwan atau toge, bukan. Ya, isinya bukannya bakwan udang atau isinya toge atau apa gitu ya, bukan. Itu isinya elektronik. Ya, elektronik itu kalau Anda taruh di luar begitu, itu dia kena panas ruangan mesin. Sedangkan kalau ini ditaruh di dalam, elektronik tersebut ikut pendinginan oleh kipas.
Paham? Jadi kenapa saya lebih memilih di dalam? Satu, lebih ringkes, pemasangan gampang, tinggal PNP, tinggal colok. Kedua, ada pendinginan, ikut pendinginan. Makanya dia bisa ada sensor di dalam. Ya, seperti itu. Jadi kenapa driverless? Jadi lebih gampang tinggal colok soket. Jadi mobil Anda, soket bawaan mobil Anda seperti ini nih, di mobil Anda ya tinggal colok aja. Udah colok ya udah, nggak usah diikat-ikat. Kalau ada driver, ada kotak, Anda mesti ikat-ikat, ribet. Kalau ini lebih ringkes ya. Dan yang paling penting adalah dia ngikut pendinginan ya. Nah, ini contoh LED yang pakai driver contohnya. Nah, ini LED pakai driver. Ini LED agak ribet. Ini panas, menghasilkan panas. Dalamnya ini bukan toge atau bakwan udang atau bukan kol ya, bukan tahu isi ini dalamnya nih, atau bukan cireng isi ya, atau bukan keju, bakso keju, bukan. Jadi ini nggak boleh kena panas sebenarnya. Jadi komponen di dalam ini elektronik. Nah, elektronik ini kalau kena panas ruangan mesin, ya Anda tahulah namanya komponen elektronik kalau kena panas itu cepat rusak. Pasti ini panas, karena ini dinyalakan dia menghasilkan panas, ruangan mesin panas, dia kena panas. Jadi tambah cepat rusak. Makanya LED yang kalau drivernya di luar, drivernya sering kena. Nah, LED ini drivernya di dalam, jadi ikut pendinginan oleh kipas. Ya, seperti itu. Bolam ini tidak storing, ya, pendinginan tadi saya udah ngomong dual heat pipe, ya. Heat pipe ini gede banget bro, bukan heat pipe kecil. Anda perhatikan ya, ini ada 2 buah pentil, ya. Pentilnya ini diameter dari seperti tusuk gigi, ini heat pipe-nya besar, tabungnya besar. Jadi ini pendinginan untuk menarik panas lebih besar. Jadi heat pipe itu makin bagus jika makin panjang. Heat pipe itu makin bagus jika makin tebal atau makin diameternya makin gede. Ya, makanya heat pipe ada dijual di Bukalapak, di online bekas copotan laptop, itu kita cari makin gede makin mahal, pendinginan makin bagus. Nah sama, heat pipe ini besar sekali tabungnya. Ya, heat pipe ini tabungnya besar sekali. Tabungnya besar, penarikan panasnya lebih bagus dibandingkan yang kecil. Anda perhatikan. Dan hati-hati juga banyak yang menjual LED heat pipe-nya palsu. Memang pedagang tersebut dia tidak menipu Anda, tetapi mereka tidak paham apa yang mereka jual. Heat pipe-nya bukan berupa tabung hampa, pipa, tetapi pejal. Ya, jadi hanya cooper biasa. Ciri-ciri heat pipe yang asli adalah Anda buka, ujungnya heat pipe pasti selalu begini. Kenapa? Karena ini bekas dibakar. Ditutup dibakar. Diisi cairan suatu cairan apa, atau air larutan garam, dibakar, ditutup, tertutup, jadi vakum. Nah ini vakum. Ada yang berupa bukan vakum, jadi hanya tabung biasa, tapi diumpamakan seperti begini karena mau mengejar harga murah. Ya, mau mengejar harga murah, tetapi teknologinya tipu menipu. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi Anda harus berhati-hati. Nah ini saya mengajarkan Anda untuk orang awam yang nggak paham, dan untuk para pedagang ya Anda juga ikut belajar lah. Ya, jangan sampai juga Anda dibohongi oleh pabrikan yang tipu menipu ya, seperti itu. LED ini bayangan gelapnya kecil ya, jadi sangat-sangat baik, sangat-sangat unggul. Bisa disetting jam 12. Mereknya Bolam ini adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya segel garansi kita, dan di sini ada logonya CL ya. Jadi ini produk kita, ada garansinya, rusak tukar baru. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Nanti Anda mau beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, monggo, nggak masalah ya. Silakan, nanti yang penting saya kasih linknya di melalui WhatsApp ya. Nah, kita akan ngetes sebentar soal bayangan gelap. Jadi bayangan gelap itu seperti ini ya. Kita pasang dulu, ininya kan dilepas ya. Kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu nih begini, kunci. Udah kunci. Udah kunci, LED masuk. Ya, LED masuk. Nah, LED masuk, putar ya.
Ini LED bisa disetting jam 12, bisa jam 11. Intinya mana yang menurut Anda oke, adjustable. Saya selalu bilang syarat bolam bagus itu wajib adjustable. Ya. Nah, kita nyalakan bayangan gelap. Nah, Anda lihat di atas, ada nggak bayangan gelap? Nggak ada, bro, bayangan gelap. Ya, jadi ini LED tanpa bayangan gelap. Anda lihat, potongan cut off ini semua bagian low beam ini terisi penuh, ya, tanpa bayangan gelap. Ini LED tanpa bayangan gelap. Jadi istilahnya untuk bisa lebih padat, lebih memungkinkan. Kenapa saya bilang bayangan gelap itu penting? Karena kalau di sini gelap, ya rugi lah pokoknya lah. Ya, Anda boleh percaya omongan saya, Anda nggak percaya ya nggak masalah. Intinya saya sudah menjabarkan mana yang bagus, mana yang tidak. Ya. Nah, kita coba LED ini. LED ini sepertinya bayangan gelapnya besar. Nih, kita tunjukkan LED ini dengan bayangan gelap yang besar. Nah, ini LED bayangan gelapnya besar, bro. Oh, ya. Gelap tuh. Itu di depan itu namanya bayangan gelap. Nah, bayangan LED dengan bayangan gelap, kita mau coba pasang nih. Di sini. Ya, kita mau coba pasang nih. Nah, kita pasang. Ya. Nah, kita nyalakan. Ada nggak kelihatan yang gelapnya tuh? Nih. Gelap kan? Kelihatan nggak nih? Tuh, gelap. Ya. Nah, gelap itu sebenarnya rugi. Gelap, jadi kurang cahaya, kurang padat ke jalan. Nah, ini kalau kita putar nih, tuh, bayangan gelapnya gerak. Ya. Bayangan gelap itu. Ya. Nah, Anda carilah LED yang bayangan gelapnya tak ada, makin bagus, tetapi memang masih bisa diakali dengan adjustable. Ya, bisa adjustable itu kita bisa menggeser bayangan gelap dengan syarat bolam ketiga yang bagus itu. Syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable. Bayangan gelapnya besar, kita bisa geser bayangan gelapnya. Ya. Makanya kenapa LED itu bisa disetting ke jam 11, 11.30, jam 12. Nah, tapi kalau LED yang tanpa bayangan gelap, artinya Anda bisa bermain di jam 12. Ya, bisa bermain di jam 12, jadi tegak lurus. Sebentar, saya simpen dulu ini LED. Jadi tegak lurus, bro, mainnya. Nah, kenapa LED ini bisa bayangan gelapnya kecil? Karena di depan ini frameless. Awalnya kita mau minta ini ke pabrikan lebih dipapas lagi, tetapi untuk melindungi heat pipe-nya dia bilang. Takut kesenggol, penyok, bocor, malah heat pipe-nya tidak berfungsi. Ya, ya takut heat pipe-nya tidak berfungsi, bocor atau rusak seperti itu. Jadi dia bilang ya udah deh, gua buang sedikit aja. Ya, jadi supaya bayangan gelapnya bisa kecil. Intinya bayangan gelap makin kecil makin untung, bayangan gelap makin gede makin rugi. Ya, ini LED heat pipe teknologi sebenarnya sudah dari 1 tahun yang lalu. Ya, untuk di tipe-tipe begini yang 55 watt, tetapi sebenarnya memang sudah dari 4-5 tahun lalu sudah ada di XHP 50 atau XHP 70 saya sudah bermain dan saya merakit sendiri bohlam menggunakan heat pipe. Ada kalau Anda rajin nonton videonya. Nah, di zaman 1 tahun yang lalu saya belum menjual tipe-tipe yang DHP. DHP itu bukan merek ya. DHP itu adalah teknologi pendinginan. Seperti single cooper, double cooper, ya, teknologi pendinginan. Ini teknologi pendinginan double cooper, ya, ada 2 layer. Nah, kalau yang ini adalah teknologi pendinginan single layer, 1, ya. Philips Osram single, ya. Philips Osram single, ada double cooper, ada single heat pipe, ada double heat pipe. Nah, double heat pipe itu DHP disingkat atau DCP double cooper atau SCP single cooper itu bukan merek, itu adalah teknologi. Nah, ini adalah teknologi. Nah, ini adalah teknologi double heat pipe. Ya, kenapa kita baru menjual double heat pipe sekarang? Sebenarnya sudah 1 tahun atau 1,5 tahun lalu sudah booming 55 watt dan sekarang banyak 130 watt ya, 110 watt LED. Tetapi kenapa si juragan lampu baru main sekarang? Karena saya baru mendapatkan syarat-syarat bolam bagus yang bagus itu baru sekarang. Baru ketemu ini, 1, driverless, adjustable, bayangan gelapnya kecil, tidak ngedrop, ya.
Karena baru mendapatkan syarat-syarat yang lain itu baru kita menjual. Ya, karena teman-teman saya di luaran banyak sekali menawarkan saya, Bro Jungki, jualan dong nih, komisi gede segala macem. Ya, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Masa kita harus menjual bohlam yang tidak memenuhi syarat yang saya bilang bagus itu, tapi kita jual gitu loh. Nah, nggak bisa makanya. Nah, inilah kita sudah ketemu bohlam yang syaratnya memenuhi, bohlam bagus, tinggal Anda beli, tinggal Anda pasang. Untuk mobil apa, kita berusaha semaksimal mungkin kita setting dan kalibrasi seperti biasa. Ya, bohlam ini anatominya sama seperti halogen standar, ya, seperti yang harus kita bilang, ya, payungnya, ya, payungnya segala macam adjustable, bayangan gelapnya, ya, dan ada garansi juga, ya, dan stabil 6.000 lux kira-kira, dan stabil adjustable. Bohlam ini stabil, wattnya adjustable. Jadi kalau selama dia tidak panas, dia akan stabil. Tetapi kalau dia panas, dia akan menurunkan sedikit wattnya, dia dingin, dia akan naik lagi wattnya. Jadi adjustable watt. Nah, ini adalah review untuk Anda pertama kali untuk bohlam yang pertama kali saya jual. Ya, jadi ini review pertama yang mau kita tawarkan, Anda boleh beli. Harga untuk perdana adalah yang pasti kita harganya harga promo, ya. Kenapa saya juga mau Anda pakai untuk saya mendapatkan feedback untuk mobil apa, karena mobil di Indonesia kan banyak. Terutama yang laku itu biasanya orang beli Avanza, ya, Toyota, Honda lah seperti itu, Mobilio, Avanza, Innova, Expander, ya, mobil-mobil yang masih menggunakan halogen. Nah, Anda boleh coba bohlam ini. Harganya nggak beda jauh dengan yang tipe Cree XHP 50 second generation, ya. Jadi saya berharap Anda coba. Nah, nanti review selanjutnya kita akan mencoba menggunakan temperatur gun. Kita ada temperatur gun di sini, bukan temperatur gun, FLIR kamera. Kita akan uji coba panasnya berapa, dia dropnya di berapa di thermal imaging kamera. Kita sudah ada alatnya. Luxmeter juga kita sudah ada alatnya, dan di sini ada kipas pendinginan. Kipas pendinginan ini diameternya gede sekali heatsinknya. Nah, heatsinknya gede ini, kipas gede ini, pendinginan makin bagus. Karena Anda tahu dong, kalau Anda mau beli kipas angin makin gede, tentu makin kencang anginnya, makin dingin. Ya, kipasnya gede. Dan speed kipasnya ini mencapai 10.000 RPM. Kita ukur menggunakan takometer. Ya. Jadi kita nggak asal ngomong berdasarkan data. Jadi speed kipasnya harus kencang. Karena kenapa? Panas banget bro ini LED. Ya, panas banget, jadi pendinginannya harus bagus gitu ya. Kalau nggak bagus, cilaka. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi tadi sampai mana? Jadi LED-nya ini kipas pendinginannya lebih baik ya. High speed RPM-nya kita uji karena banyak yang mendeskripsikan pedagang LED atau apa asal copy paste memang ya, tapi kenyataannya speed kipasnya lambat. Ya, tidak kencang speednya. Nah, kita buktikan bahwa dia 10.000 RPM ya untuk meniup pendinginan supaya bagus. Makin dingin kan makin bagus, saya udah bilang. Ya, makin dingin makin bagus. Makin awet, makin tidak ngedrop ya, segala macam, makin cahayanya tidak menurun dan umurnya panjang. Nah, pemasangan LED ini memang perlu diperhatikan soal ininya nih, karet. Ya, LED ini bisa di 53, tadi 54 atau 53, saya lupa 52 ya wattnya. Dia bisa ngedrop, dia bisa adjustable wattnya, bisa turun, bisa drop sampai 40. Tetapi kalau dingin dia akan naik ke 53 atau 54 tadi. Nah, makanya bagaimana supaya Anda bisa memakai ini lampu di 53 tersebut? Jangan sampai turun di 40 dong, bener nggak? Nah, makanya desain dari pemasangan dari karet ini Anda memang harus memperhatikan. Ya. Supaya kenapa? Kipas angin berputar, angin bisa meniup heatsink ini dan angin bisa bersirkulasi. Itu penting. Kalau angin tidak bersirkulasi artinya kan panas. Nah, panas itu pasti dia akan bermain di temperatur panas. Tentu wattnya akan bermain di temperatur karena panas, jadi wattnya akan bermain di watt rendah. Gitu ya. Nah, kalau dia dingin dia akan bermain di watt tinggi. Jadi ini adjustable. 40 sampai 54, 53. Jadi kalau terlalu panas dia akan turun di 40. Tapi kalau dia dingin dia akan naik mungkin di 50 watt.
dingin sekali dia akan main di 55 gitu ya. Jadi adjustable. Nah, di rentang adjustable itu bagaimana Anda supaya dia maksimalkan ya dari pendinginan, dari karet ya. Saya juga sudah berbicara dengan pabrik bagaimana ini supaya bisa jalan di 55 terus-terusan. Bisa nggak itunya di bypass ya supaya dia bisa manteng terus. Dia bilang beresiko nanti umurnya menjadi pendek lifetime-nya. Ya benar juga sih. Kita membeli LED harus terang dan harus awet, benar nggak? Masa pakainya harus ada. Jangan Anda sampai beli LED masa pakainya rendah ya. Yang pasti ini LED tidak ngedrop tetapi adjustable. Kalau LED ngedrop itu wattnya 55 dinyalakan dia turun sampai 40, dia nggak bisa naik lagi. Terus aja turun. Nah, itu ngedrop. Jadi namanya turun terus, nukik ke bawah. Tapi kalau ini bisa naik turun tergantung temperatur. Kalau temperaturnya panas turun, temperaturnya dingin dia naik ya, seperti itu. Oke ya. Jadi cukup reviewnya. Jadi ini bolam baru yang akan kita mulai debut, kita jual ya. Oke, kalau Anda berminat silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 di sini 0898-269-3838 ya. Nanti saya kasih linknya. Anda jangan lupa kalau sudah beli kasih saya foto depan mobilnya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk ada yang di bagian di papas, kalibrasi segala macam setting itu pasti penting ya. Karena jangan sampai Anda beli lampu LED ini Anda terang, enak, padat tetapi mengganggu juga orang lain ya. Sorotan sinarnya jangan sampai ke atas pohon ya, mengganggu orang lain. Oke ya, ini adalah satu warna ya, satu warna yang paling terang yang kita tawarkan saat ini di bulan Ramadan untuk memulai debutnya dijual ya. Mereknya apa? Sekali lagi ada yang bertanya mereknya apa? Mereknya apa? Mereknya adalah Junkey Wenas Juragan Lampu ya. Kardusnya seperti ini, Junkey Wenas Juragan Lampu ya. Di sini di belakang ada logonya adalah JL Juragan Lampu. Oke. Barang ini bergaransi dan di sini juga ada logo stiker Juragan Lampu. Jadi pastikan harus ada logo stikernya ya, itu adalah produk saya dan logo stiker jangan dirusak atau dirobek karena itu adalah segel garansi ya. Segel garansi akan hilang jika Anda merusak segelnya ya. Karena produk yang kita jual ada garansinya. Kalau ada kerusakan Anda silakan komplain ke saya akan tukar baru. Terima kasih.